Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Osiana Nevalinda Paule, NIM 17030300079. Saya dari kelas B semester 7 jurusan Sosiologi. Pada hari ini saya akan mereview buku tugas pertama dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. Kebijakan kesejahteraan sosial menyentuh setiap aspek kehidupan profesional dan pribadi kita. Di dalam buku ini membantu kita memahami apa yang mendorong kebijakan kesejahteraan sosial dan bagaimana kebijakan itu mempengaruhi kehidupan orang-orang dan untuk mendapatkan masalah-masalah utama kepedulian sosial. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan pada masalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud di sini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan yang secara material, contohnya minum air dapat menghilangkan haus. Kebutuhan yang secara spiritual, contohnya seseorang mencari harapan. Dalam istilah kesejahteraan sosial, sosial berbicara tentang sifat kolektif masyarakat. Warga negara adalah bagian dari banyak sistem, dan sistem tersebut bergabung untuk membentuk masyarakat yang lebih besar. Misalnya, seseorang adalah bagian dari keluarganya, lingkungan sekitarnya, sekolah, atau tempat kerja, dan kelas sosial. Setiap orang juga ditentukan oleh identitas yang berbeda seperti suku, ras, jenis kelamin, agama, kemampuan fisik dan mental, orientasi seksual, dan usia. Kesejahteraan sosial berbicara tentang keadaan keseimbangan yang sehat bagi orang-orang. Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan. Kebijakan kesejahteraan manusia adalah tanggapan kolektif terhadap masalah sosial. Sistem kesejahteraan sosial berarti memperoleh kekuatan-kekuatan untuk mempertanyakan, mengadvokasi perubahan, dan membuat keputusan yang baik tentang kehidupan masyarakat. Jika kita mengetahui kekuatan dan kelemahan program sosial, maka kita dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik. Pekerja sosial harus menjadi pemimpin yang baik dan mampu memberikan sumber informasi yang baik bagi orang-orang. Pekerja sosial menurut sifat dan etika profesionalnya berkaitan dengan kesejahteraan semua masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Pada waktu yang berbeda dalam hidup kita, peran kita akan berbeda, tetapi hanya dengan menjadi anggota masyarakat, secara otomatis menjadi bagian dalam sistem. Kebijakan kelembagaan didasarkan pada prinsip bahwa memberikan layanan merupakan fungsi yang sah dari masyarakat. Kebijakan kesejahteraan sosial institusional berfokus pada pencegahan dan tanggung jawab kolektif. Perbedaan antara residu dan pendekatan kelembagaan adalah contoh yang baik dari perjuangan mengembangkan kelembagaan dan kebijakan kesejahteraan sosial. Sejauh manapun individu harus bertanggung jawab dan sejauh manapun masyarakat harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dikerjakan. Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan cara mengurangi tekanan dan goncangan yang mengurangi kesejahteraan sosial. Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan dan tidak memandang manusia dari satu aspek saja. Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Peran masyarakat dalam hal ini mengikuti program peningkatan kapasitas diri untuk meningkatkan keterampilan. Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat, maka pelayanan tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Kesejahteraan sosial pada dasarnya memiliki tujuan utama yang dapat mudah dimengerti dan dipahami,
yang berfokus untuk dapat mengembalikan keadaan keberfungsian sosial pada individu, kelompok maupun masyarakat. Namun, untuk dapat mewujudkan hal tersebut, sangat dibutuhkan bantuan dari tenaga profesional yang dapat membantu dan mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial tersebut. Tenaga profesional yang dapat membantu menangani dan mewujudkan hal tersebut adalah seorang pekerja sosial. Pekerja sosial memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial dan juga dapat memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan ekonominya dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan profesionalnya. Usaha pekerja sosial untuk dapat mencapai tujuan yang sesuai, yaitu untuk dapat memecahkan suatu permasalahan sosial dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dengan berinteraksi dengan orang lain maupun dengan melakukan pemberdaya kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan dalam hal kesejahteraan sosial maupun ekonomi, tentunya merupakan salah satu upaya yang digunakan agar tingkat kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga keberfungsian yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan sesuai, sehingga tidak ada suatu permasalahan sosial yang akan dapat menyebabkan terganggunya keberfungsian sosial yang terjadi. Pekerja sosial merupakan tugas pertolongan profesional yang memiliki tugas pokok, yaitu membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan jalan memberikan kemungkinan agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Pekerja sosial mempunyai fungsi yang pertama mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga sistem ini dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, menjamin tingkat kesejahteraan yang wajar memadai bagi semua orang. Yang ketiga, memberikan kemungkinan kepada orang agar dapat berfungsi secara optimal dalam peranan status sosial mereka, dan memperbaiki tertib sosial serta struktur lembaga masyarakat. Ada juga prinsip pekerja sosial. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, hak individu untuk menentukan jalan atau cara hidup sendiri. Yang ketiga, setiap orang mempunyai tanggung jawab sosial. Pekerja sosial dalam hal ini memandang bahwa masalah sosial merupakan suatu permasalahan yang dapat mengganggu keberfungsian sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dipastikan masalah sosial merupakan suatu masalah yang sangat utama yang haruslah diselesaikan oleh pekerja sosial dan juga melalui kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, ataupun institusi terkait. Masing-masing dari kita memiliki keyakinan sendiri yang dibentuk oleh pengalaman hidup dan latar belakang kita. Sulit untuk memisahkan apa yang penting bagi kita secara pribadi dari apa yang mungkin penting secara sosial. Padahal kepercayaan pribadi bisa mendorong kita untuk terlibat di depan umum. Meskipun kita membawa nilai dan keyakinan kita sendiri, penting ketika menganalisis masalah sosial dan memberikan layanan sosial bahwa kita berusaha untuk menyadari nilai dan keyakinan apa yang kita miliki, apa yang dominan dalam masyarakat, dan persimpangan keduanya. Dua nilai sosial yang kuat yang membentuk kebijakan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Orang Amerika menghargai usaha individu. Hampir 63% dari mereka yang disurvei tidak setuju dengan gagasan bahwa sukses dalam hidup sangat ditentukan oleh kekuatan di luar kendali kita. Dan 63% tidak setuju dengan pernyataan kerja keras menawarkan sedikit jaminan kesuksesan. Meskipun orang Amerika sangat merasa bahwa upaya individu dihargai, opini publik juga mengungkapkan perlunya intervensi pemerintah. Lebih dari separuh, 59% mengatakan itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjaga orang yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Juga 59% percaya bahwa pemerintah harus menjamin setiap warga negara cukup makan dan tempat tidur. Meskipun angka-angka ini menunjukkan bahwa mayoritas orang menyukai layanan perangkat sosial pemerintah, gambaran yang lebih akurat terlihat ketika seseorang memahami pandangan Tose yang mengidentifikasi diri.
Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan martabat. Sekian video dari saya.